Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok mata kuliah budgeting, dari saya Fatoni Cahyawijaya dan Miftahul Janah Nur Fitriah. Lalu teman saya Frita Anniversary akan menyampaikan terkait dengan analisa pasar dan perhitungan per bisnis kami, Risol Mayones, yang kita beri nama UPI Kitchen. Baik, selanjutnya, company profile dari UPI Kitchen sendiri. UPI Kitchen adalah usaha kuliner yang didirikan di tahun 2003, berawal dari pengalaman dan hobi memasak Ulfi. Ulfi ini adalah istri dari pendiri, yaitu saya sendiri. Sebelumnya usaha ini bergerak di bidang distribusi telur dan gula, agen telur dan gula. Lalu lambat laun perubahan bisnis ini fokus terjadi seiring dengan munculnya passion keahlian dari istri saya sendiri, yaitu Ulfi di bidang kuliner. Nama Upi Kitchen merupakan gabungan nama Ulfi dan konsep dapur, mencerminkan identitas keluarga kami. Pendirinya saya sendiri adalah pasangan suami istri dengan Ulfi, seorang mantan flight attendant atau pramugari maskapai nasional yang memutuskan untuk nonaktif ya dan mengembangkan usaha keluarga ini setelah resign dari pekerjaan sebelumnya. Upi Kitchen bergerak di bidang jasa makanan dan camilan, menargetkan warga sekitar kompleks perumahan, khususnya pekerja yang memiliki waktu yang terbatas, terutama dalam hal memasak. Produk yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari makanan praktis seperti risol mayo, dimsum mentai, lalu sarapan pagi hingga makan malam, hingga berbagai jenis kue kering, kue basah yang kue ini biasanya akan dijual ketika sesi-sesi Lebaran atau Hari Raya, dan jajanan seperti cilok dan sosis Solo. Upi Kitchen telah resmi bersertifikasi halal pada Februari 2024 dan menjamin kualitas dan kehalalan produknya. Lalu selanjutnya, inovasi risol mayo dari Upi Kitchen sendiri menjawab kebutuhan pasar. Yang pertama itu. Pertama, risol mayo menghadirkan risoles yang unik, inovatif, aneka rasa, isian seperti original mayo, smoked beef, ayam suwir, dan sosis. Upi Kitchen menawarkan cemilan risol mayones praktis dengan inovasi rasa dan kemasan modern. Lalu solusi terhadap kebutuhannya, kedua produk menjawab tren camilan sehat, praktis, dan inovatif, memberikan pengalaman rasa dan kemasan menarik untuk target pasar, terutama pasar-pasar dari Gen Z ya, muda dan keluarga di sekitar komplek. Keunggulan dari risol mayo ini sendiri rasanya unik, kemasannya menarik juga, bahannya berkualitas, fresh, serta inovasi rasa lokal dan kekinian menjadi nilai tambahan utama. Next, hasil observasi dan survei lapangan kami. Hasil survei tentang perubahan kebiasaan ngemil masyarakat setelah pandemi, di mana sebagian besar 80% ya, responden percaya bahwa pada saat pandemi telah mengubah gaya hidup ngemil, ya, dalam hal ini ngemil menjadi bagian penting dari rutinitas. Misalkan, untuk mengurangi stres, menemani kerja di rumah, atau jadi alternatif makanan ringan saat aktivitas terbatas. Lalu meningkatnya tren ngemil di Indonesia, di mana orang Indonesia lebih sering ngemil dibandingkan makan makanan berat, dengan rata-rata konsumsi camilan per hari di Indonesia adalah sekitar 2,7 kali, dan 77% orang Indonesia memilih untuk sering mengkonsumsi camilan daripada makanan berat, karena dianggap lebih praktis dan sesuai gaya hidup modern yang cenderung memiliki camilan-camilan karena kepraktisan ya, terkait fleksibilitas waktu dan gaya hidup cepat. Selanjutnya, berikut merupakan data Selanjutnya, pengamatan pelanggan customer observation yang akan dijelaskan oleh saudari Miftahul Janah Nur Fitriah. baik, terima kasih Pak Fatoni. Berikut adalah data pengamatan pelanggan dari UPI Kitchen, di mana customer observation. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku pelanggan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pelanggan terhadap risol mayo.
Adapun untuk data pengamatan pelanggan dilakukan dalam beberapa aspek pengamatan. Pertama adalah profil pelanggan, di mana target untuk UPI Kitchen ini mayoritas usia 15 hingga 35 tahun, eh, yakni pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja muda. Lalu untuk rencana pengembangan ke depan, UPI Kitchen ini berfokus kepada pemasaran ke Gen Z dan milenial melalui media sosial Instagram maupun TikTok. Aspek pengamatan kedua yaitu kebiasaan konsumsi, di mana target disukai sebagai camilan cepat saji, terutama saat istirahat ataupun pada sore hari. Rencana pengembangan ke depan yaitu memastikan produk siap saji bisa diantar maupun bisa dipesan secara online. Aspek pengamatan ketiga berdasarkan preferensi rasa, di mana target varian favorit original mayo, smoke beef, ayam, suwir, dan sosis. Rencana pengembangan ke depan yaitu upgrade beberapa varian rasa kekinian, diantaranya spicy mayo dan keju mozzarella. Aspek pengamatan selanjutnya adalah harga. Berdasarkan harga idealnya, target di mana Rp10.000 hingga Rp15.000 per pieces tergantung dari ukuran dan isiannya. Rencana pengembangan ke depan yaitu disesuaikan harga agar tetap kompetitif di pasaran tetapi tetap menguntungkan. Aspek pengamatan selanjutnya yaitu faktor keputusan pembelian, di mana target kami adalah eh, rasa empuk, eh, rasanya enak, teksturnya, kemasannya menarik, dan bisa dipesan mudah. Rencana pengembangan ke depan adalah fokus kualitas rasanya dan tampilan terhadap produknya. Aspek pengamatan selanjutnya yaitu saluran pembelian, di mana target bisa 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 dipesan melalui online, eh, dari GoFood, GrabFood, ataupun WhatsApp Business, atau bisa dipesan melalui bazar. Rencana pengembangan ke depan untuk UPI Kitchen adalah kerjasama pada saat event lokal seperti Car Free Day, lalu kerjasama dengan kafe-kafe, lalu kerjasama dengan korporat yang bisa dipesan melalui kue kotak rapat. Selanjutnya untuk analisis kompetitor, hal ini untuk mengetahui posisi usaha Risol Mayo dibandingkan dengan pemain lain atau dibandingkan dengan kompetitor yang sudah ada dan identifikasi peluang rencana pengembangan untuk diversifikasi produk dari Risol Mayo. Pertama, untuk analisis kompetitor ini dilakukan dari Risol Mayo UMKM lokal, di mana kelebihannya harganya murah antara 6.000 hingga 8.000, kekurangannya adalah varian hanya satu saja, rasanya tidak konsisten dan tampilan biasa. Peluang bisnis ke depan untuk Risol Mayo Kitchen ini adalah menawarkan kualitas premium dan kemasannya menarik. Selanjutnya, untuk analisis kompetitor kedua yaitu adalah risol mayo versi frozen, di mana kelebihannya praktis untuk di stok di rumah, bisa dipesankan via GoFood. Lalu kekurangannya hal ini karena frozen maka butuh digoreng dan tidak bisa siap saji dan langsung makan. Peluang ke depan untuk bisnis UPI Kitchen Risol Mayo ini adalah mengembangkan siap saji dan langsung makan. Lalu bisa dibentuk juga pengembangan ke depan adalah bentuk frozen dan dilakukanlah promo bundling. Selanjutnya nama kompetitor dengan brand terkenal yaitu Larita Bakery, di mana kelebihannya Larita Bakery ini sudah mempunyai branding yang sudah dikenal banyak orang dan outletnya banyak. Lalu kekurangannya harganya lebih mahal antara 15.000 hingga 17.000 dan rasanya standar. Peluang bisnis untuk UPI Kitchen Risol Mayo berfokus pada pengembangan rasa, pelayanan kepada konsumen, dan branding di online shop. Data pemasok Risol Mayo
Tentunya kami juga untuk memastikan bahan baku dari Risol Mayo Ubi Kitchen ini tetap berkualitas dan harga stabil. Pertama, kami untuk kulit risol sendiri dari Upi Kitchen membuat sendiri dari bahan baku dari tepung terigu, tepung tapioka, dan bumbu. Pemasoknya eh, biasanya kita beli bahan-bahan ini di pasar tradisional. Yang kedua, kebutuhan selanjutnya adalah ada mayones dan isian daging yang biasanya ada daging asap, smoked beef, sosis, maupun telur. Untuk pemasoknya kita beli di distributor bahan toko kue ataupun grosir frozen food. Ketiga, data pemasok Arisol Mayo adalah dari grosir sembako dan toko bahan roti yang biasanya kita beli eh, untuk kebutuhan lain seperti tepung panir dan susu kental manis. Yang keempat, tentunya kemasan juga tidak kalah penting untuk Ubi Kitchen Risol Mayo, yaitu box, plastik, label, dan kertas food grade. Pemasoknya kemasan dari online shop Shopee dan kita bisanya juga beli di toko plastik. Selanjutnya, penyusunan biaya komprehensif akan dijelaskan oleh Saudari Frita Anniversary. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Yang pertama, kami dari bisnis kami ini kami melakukan asumsi perhitungan, di mana UPI Kitchen ini untuk memperkuat produknya ke depannya ini kami memulai produk Risol Mayo ini dengan total modal awal sebesar 5 juta dan dana ini diperoleh dari perpaduan dua modal usaha, di mana modal usaha pribadi sejumlah 3 juta rupiah yang kemudian ditambah dengan dukungan pinjaman dari koperasi sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, beralih ke anggaran penjualan. Dengan struktur permodalan ini, tim kami ini menargetkan penjualan dengan rencana penjualan bulanan difokuskan untuk mencapai target volume kurang lebih sebanyak 300 bungkus risol yang diperoleh dari produksi 75 piece setiap minggunya. Di mana dengan mematok harga 10.000 per bungkusnya, kelompok kami berharap memproyeksikan perolehan pendapatan kotor dari produk Risol Mayo ini mencapai 3 juta di setiap bulannya. Target ini menjadi acuan sangat penting karena untuk memastikan bisnis ini tidak hanya bertahan, tetapi juga diharapkan dapat mampu membayar kewajiban hutang dan mengembangkan usaha ke depannya. Selanjutnya, untuk anggaran produksi dan biaya produksi, yang pertama anggaran produksi berikut adalah biaya untuk pembelian bahan baku untuk proses produksi risol mayo tersendiri, di mana biaya pembelian bahan baku untuk proses produksi risol mayo itu diperkirakan sebesar Rp155.000 untuk menghasilkan total 75 piece risol mayo. Di antaranya jenis biaya yang dianggarkan ada mulai dari pembelian tepung, kemudian mayones, telur, bahan pendukung, minyak, susu kental manis, hingga tepung panir. Dengan data sebagai berikut. Selanjutnya untuk anggaran biaya produksi langsung digunakan untuk menghitung dan merencanakan kebutuhan bahan baku dalam proses produksi risol mayo sendiri. Tercatat bahwa poin pertama, untuk persediaan awal bahan baku per tanggal 15 Oktober 2025, kemudian total kebutuhan dan nilai pembelian bahan baku baru selama periode produksi dan persediaan akhir bahan baku pada akhir Oktober atau awal periode berikutnya, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu anggaran investasi, di mana anggaran investasi ini untuk bisnis Risol Mayo tercatat mesin produksi dan membeli perlengkapan senilai 3.250.000 rupiah. Sedangkan untuk anggaran operasional sendiri, kami menganggarkan ada biaya listrik, kemudian biaya pengemasan atau labeling, biaya transportasi, dan biaya depresiasi dari mesin produksi sendiri dengan total senilai 468.264.000 per bulannya. Sedangkan untuk biaya pemasaran sendiri atau promosi, kami menganggarkan eh, sebesar 50.000 per bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fatoni atau Bujana. Selanjutnya, lanjutan dari anggaran operasional yang tadi ya, di mana
terdapat biaya tenaga kerja langsung yang untuk memproduksi dari Risol Mayo ini dengan upah per bulan 500.000 per bulan dan terdapat biaya perawatan perbaikan mesin senilai 75.000 per bulan. Selanjutnya ada anggaran laba di mana pendapatan kotor dari Risol Mayo ini senilai 3 juta rupiah dengan laba real setelah penyesuaian sebesar 1.757.736, di mana untuk total biaya efektifnya dari nilai penjualan dikurangi dari laba real sejumlah 1.242.264 ini adalah berasal dari biaya produksi dan operasional yang benar-benar dikeluarkan secara tunai. Selanjutnya, anggaran kas, di mana berikut adalah cash flow anggaran kas untuk periode November 2025 hingga 2026 yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan usaha Risol Mayu, di mana cash flow untuk arus kas dari kegiatan operasional ini adalah cash flow masuk berasal dari penjualan tunai sebesar 3 juta per bulan, hutang usaha sebesar 2 juta per bulan. Selanjutnya, cash flow untuk outflow-nya meliputi pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead, pemasaran, administrasi, serta penyusutan mesin. Setelah dikurangi pengeluaran, rata-rata arus kas operasi setiap bulan masih menunjukkan saldo positif sekitar 1,6 juta, artinya di mana usaha ini menghasilkan keuntungan kas dari kegiatan utamanya. Selanjutnya ada cash flow investasi, di mana ada pembelian mesin produksi dan peralatan dapur pada Desember 2025 senilai 3.250 serta pembelian perlengkapan tambahan di Maret 2026 sebesar 25.700 dan pembelian perlengkapan lainnya di Januari sebesar 296. Secara keseluruhan, arus kas investasi menunjukkan pengeluaran besar di awal untuk pembelian aset tetap. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fatoni. Baik, terima kasih Bu Jana dan Bu Frita. Baik, berikut merupakan cash flow ya, budget anggaran arus kas periode November 2025 sampai dengan 2026, asumsi 6 bulan ke depan untuk penguatan bisnis Risol Mayo. Koreksi untuk tadi terkait dengan penjualan kendaraan ya. Tadi mohon maaf untuk tadi koreksi. Jadi 296 ini untuk pembelian terkait dengan mesin perlengkapan produksi dan selanjutnya ada di Maret 2026 ini terkait dengan pembelian perlengkapan spatu lah. Baik, terima kasih. Lanjut untuk cash flow budgetnya mencatat adanya pinjaman usaha di anggaran asumsi anggaran kas selama periode 6 bulan ini sebesar 400.000 untuk pembayarannya per bulan, di mana pembayaran ini dari pinjaman utang usaha 2 juta di awal sebagai tambahan modal usaha tadi. Lalu selanjutnya ada arus kas bagian ini menggambarkan aktivitas pendanaan eksternal yang mempengaruhi posisi kas kami. Kesimpulan akhir terkait dengan net flow dan saldo kas kami, untuk net flow out dan outflow-nya untuk cash-nya tetap positif setiap bulan berkisar 1,2 sampai dengan 1,4 juta. Di akhir April 2026 sekitar 1,2 juta dan saldo awal kas meningkat dari 381 sebelumnya di November 2025 menjadi 9.602.908 di April 2026, menunjukkan usaha memiliki pertumbuhan kas yang sehat dan stabil. Selanjutnya, berdasarkan asumsi dari cash flow selama 6 bulan ini, kami merencanakan terkait dengan proyeksi neraca periode 2025 di November sampai dengan April 2026. Dengan adanya proyeksi neraca ini disusun berdasarkan laporan arus kas yang tadi, yang sebelumnya di periode 2025 sampai 2026 di bulan November sampai dengan April 2026 dengan modal awal sebesar 5 juta, 5 juta dari 3 juta dari modal modal pendiri dan
2 juta dari pinjaman. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan posisi keuangan perusahaan di UPI Kitchen ini meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, modal, dan laba ditahan pada setiap bulan. Pada tabel yang kita sajikan, asumsinya di November 2025 sampai dengan April 2026 dari kas berdasarkan laporan arus kas, ini menunjukkan di November kita memiliki kas 4.230 di closing kasnya, dan untuk perlengkapan produksi kita memiliki saldo sekitar 3.250 dan utang usaha di awal yang 2 juta pinjaman hutang, modal awalnya 5 juta, lalu laba ditahan ini dari aset dikurangi liabilitas dikurangi modal sehingga menghasilkan 480.000. Dari November sampai dengan April 2026 menunjukkan untuk aset lalu liabilitas dan ekuitas menunjukkan keseimbangan saldo atau keseimbangan dari neraca yang kita sajikan. Kas aset lancar meningkat dari 4.230.000 di November menjadi 10.803.640.644 di April 2026. Kenaikan ini disebabkan oleh laba bersih operasi yang positif tiap bulan, minimnya pengeluaran investasi tambahan terkait dengan penambahan-penambahan mesin produksi. Jadi kami sengaja membeli mesin di awal sehingga di akhir harapannya dengan penyusutan di 6 bulan ini kita belum membeli lagi aset-aset yang lain seperti perlengkapan yang lain. Artinya kita berorientasi kepada keuntungan terlebih dahulu sampai selanjutnya untuk mengembangkan bisnis ini ke depannya setelah 6 bulan ini menjadi lebih besar. Next, Bu Jana. Berikut merupakan rekap dari proyeksi neraca dari November 2025 sampai dengan April 2026. Menunjukkan kedua sisi ini dari aset sampai dengan liabilitas dan ekuitas dari November sampai April 2026. Ini menunjukkan balance atau seimbang antara aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Proyeksi ini memperlihatkan kondisi keuangan yang terus membaik dari asumsi kami setiap bulannya, seperti yang kami sajikan sebelumnya, kenaikan kas dan laba ditahan menandakan profitabilitas yang sehat, sedangkan pengurangan utang menunjukkan efisiensi manajemen keuangan dari perusahaan kami atau UPI Kitchen. Hingga April 2026, posisi neraca tetap balance dengan total aset mencapai 14,1 juta. Selanjutnya, kesimpulan dan rencana pengembangan UPI Kitchen. Di kesimpulannya, bisnis Rizal Mayo UPI Kitchen ini menunjukkan prospek yang menjanjikan dan profitabilitas yang sehat dengan arus kas positif dan efisiensi biaya. Kedepannya, fokus pengembangan diarahkan pada diversifikasi produk kami. Perluasan pasar digital memanfaatkan dengan kondisi AI dan pasar digital saat ini yang cukup luas dan peningkatan kapasitas produk untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan jangka panjang. Dan selanjutnya rencana pengembangan dari bisnis ini, yang pertama diversifikasi produk, mengembangkan varian baru serta produk frozen untuk memperluas pasar kami. Yang kedua, menambah lini snack sehat dan praktis sesuai dengan tren konsumen dan ekspansi pasar. Yang ketiga, menargetkan penjualan ke toko-toko oleh-oleh seperti kafe-kafe, kerjasama korporat, kue rapat, pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk pemasaran dan pre-order atau PO. Yang selanjutnya terkait dengan efisiensi produksi, terutama dari sisi bahan baku, akan kita ramu lagi terkait dengan bahan bakunya supaya mendapatkan bahan baku dengan nilai yang cukup rendah dan penjualan yang sama dengan kondisi yang kita sampaikan pada perhitungan asumsi selama 6 bulan tadi. Selanjutnya, rencana menambah peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas konsistensi kualitas setelah proyeksi sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kita akan menambah terkait dengan mesin produksinya. Selanjutnya, implementasi sistem pencatatan biaya digital sederhana untuk memantau margin kami. Dan kemitraan distribusi potensi kerjasama dengan reseller, warung kopi, dan kantin sekolah ataupun kampus. Yang terakhir, membuka peluang skala kecil, open booth, jika peminat meningkat. Jadi open booth ini sempat kita lakukan di kantor PLN Nusantara Power Services di Basar, namun hanya event-event tertentu saja.
Baik, terima kasih sebelumnya. Dan yang kami sampaikan tadi semoga menjadi proyek bisnis ke depannya untuk meneruskan perusahaan yang telah kami jalani yaitu UPI Kitchen dengan dibantu Ibu Miftahul Janah dan juga Ibu Frita terutama terkait dengan perhitungan anggaran sampai dengan raca saldo. Semoga bisnis ini berkembang pesat seperti asumsi yang telah kami sampaikan. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisnis ini menjadi bisnis yang lebih besar lagi dan bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam entrepreneur.